Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Kevin Ardiaka dengan NPS 232010445 akan mempresentasikan apa yang sudah saya analisis di laporan tugas analisis laporan keuangan. Untuk perusahaannya yang pertama adalah PT Champion Pacific Indonesia atau dengan kode IGAR. IGAR adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kemasan plastik fleksibel untuk makanan, farmasi, kosmetik, dan produk agroindustri. Kemudian ada INAI. INAI adalah PT Indal Aluminium Industri Tbk yang merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi produk-produk aluminium extruder untuk produk arsitektural, elektronik, dan precision part, produk leather atau tangga, dan produk komoditas lainnya. Yang terakhir adalah INCF. INCF adalah PT Indo Commodity Corpora yang memproduksi perdagangan karet melalui anak perusahaannya PT Sampit Internasional. Saya akan mempresentasikan beberapa rasio yang sudah saya hitung berdasarkan yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah operating working capital. Terlihat adanya penurunan modal kerja operasi pada PT INAI dari 782 miliar menjadi 631 miliar selama 1 tahun. Dan PT INCF dari 308 miliar menjadi 256 miliar. Sebaliknya, PT IGAR menunjukkan stabilitas dengan sedikit peningkatan dari 245 miliar ke 249 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa INAI INCF mungkin sedang mengetatkan likuiditas dan meningkatkan efisiensi modal kerjanya di tahun 2024. Kemudian operating working capital to sales ratio. Rasio PT INCF merupakan yang tertinggi meskipun turun dari 1,52 menjadi 1,39, menunjukkan tingginya porsi modal kerja yang dibutuhkan untuk mencetak penjualan. Kemudian PT IGAR sangat stabil di angka 0,28, sementara PT INAI menunjukkan perbaikan dari 0,62 ke 0,59, artinya mereka mulai membutuhkan modal yang lebih sedikit untuk jumlah penjualan yang sama. Kemudian operating working capital turnover. PT IGAR memiliki perputaran modal kerja operasi terbaik di angka stabil 3,49, menunjukkan modal kembali menjadi kas cukup cepat. PT INAI mengalami sedikit peningkatan efisiensi dari 1,61 ke 1,67. Sebaliknya PT INCF memiliki perputaran terendah 0,65 ke 0,71, yang berarti modal mereka terkait sangat lama dan proses operasi sebelum kembali menjadi pendapatan. Kemudian account receivable turnover. PT INAI menunjukkan performa penagihan piutang yang semakin baik dengan lonjakan perputaran dari 6,66 menjadi 8,04. PT IGAR juga mengalami perbaikan dari 5,34 menjadi 6,1. Sementara itu PT INCF memiliki angka perputaran yang sangat lambat di angka 1,89, menandakan kebijakan kredit pelanggan yang sangat longgar atau potensi kesulitan dalam penagihan. Kemudian inventory turnover ratio. PT IGAR mencetak perputaran persediaan tertinggi meskipun sedikit melambat dari 6,09 ke 5,25. PT INAI menunjukkan perbaikan perputaran dari 2,25 ke 2,74. Namun peringatan keras pada PT INCF yang mengalami penurunan drastis dari 3,26 menjadi 1,85 mengindikasikan melambatnya penjualan produk dan membesarnya risiko penumpukan persediaan di gudang. Kemudian account payable turnover ratio. PT INCF melunasi utang dengan sangat cepat, terlihat dari rasio 50,12 dan 47,96 yang bisa menggerus likuiditas kas. PT IGAR juga cukup tinggi di kisaran 20,2 sampai 22. Sebaliknya PT INAI memiliki rasio paling rendah 7,58 dan 8,21, yang dapat diartikan bahwa INAI lebih cerdik dan memaksimalkan termin kredit dari pihak vendor. Kemudian average days in receivable ratio. Berdasarkan hari rata-rata penagihan piutang, PT INAI memendek signifikan dari 54 hari menjadi hanya 45 hari di 2024. PT IGAR lebih efisien dan membaik menjadi 59 hari. Di sisi lain, INCF membutuhkan waktu sangat lama untuk menagih utang yang stagnan di 192 hari. Durasi yang panjang sangat beresiko memunculkan piutang tak tertagih atau bad debt. Kemudian average days in inventory.
PT IGAR memiliki durasi penyimpanan barang paling singkat sekitar 59 sampai 69 hari. PT INAI menunjukkan efisiensi operasional dengan memendeknya waktu simpanan dari 161 hari menjadi 132 hari dalam mengelola. Kendati demikian, PT INCF mengalami lonjakan durasi simpan barang yang drastis dari 111 hari menjadi 196 hari. Menandakan barang yang mengendap di gudang jauh lebih lama. Kemudian net long term asset turnover, ketiga perusahaan menghadapi tren penurunan produktivitas aset jangka panjang di tahun 2024. Namun PT IGAR tetap yang paling produktif dengan rasio tertinggi 4,45. PT INAI ada di posisi menengah 2,64, sedangkan PT INCF paling rendah dengan turun drastis ke 1,06, mengindikasikan underutilized aset yang belum bekerja menghasilkan mendapatkan secara maksimal. PPE turnover ratio, sejalan dengan tren aset jangka panjang, efisiensi aset tetap PPE atau PPE seluruh entitas menurun. PT IGAR memimpin dengan efisiensi impresif 5,92 di tahun 2024, mencerminkan bahwa setiap Rp1 investasi pada aset tetap mampu mencetak penjualan hampir Rp6. PT INAI menghasilkan penjualan Rp3,3 per aset tetapnya, sedangkan PT INCF memiliki utilitas PPE terendah yaitu 1,59. Kemudian untuk rasio dari likuiditas dan solvabilitas, yang pertama adalah current ratio. Berdasarkan rasio lancar, PT IGAR menunjukkan tingkat likuiditas yang luar biasa tinggi dengan meningkat dari 14,68 menjadi 15,69. Hal ini berarti aset lancar perusahaan mampu menutupi utang lancarnya hingga lebih dari 15 kali lipat. Sebaliknya, PT INAI mengalami penurunan dari 0,96 menjadi 0,85 yang mengindikasikan ketidakmampuan aset lancar untuk menutupi seluruh utang jangka pendeknya. PT INCF juga menunjukkan kondisi likuiditas yang memburuk, turun dari 1,1 hingga berada di bawah ambang batas aman yaitu 0,95. Kemudian acid test ratio. Berdasarkan acid test ratio, PT IGAR kembali menunjukkan kemampuan yang sangat kuat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa mempedulikan penjualan persediaan, dengan rasio yang naik dari 10,15 menjadi 12,16. Di sisi lain, PT INAI menunjukkan penurunan kemampuan likuiditas cepat dari 0,54 menjadi 0,44 yang sangat rawan. Kondisi ini serupa pada PT INCF yang mengalami penurunan rasio dari posisi yang tadinya aman di 1,05 menjadi rentan di angka 0,82. Kemudian cash ratio. Berdasarkan cash ratio, PT IGAR memiliki jumlah kas murni yang sangat berlimpah dan meningkat drastis dari 7,02 menjadi 9,6. Di sisi lain, ketersediaan kas murni dari PT INAI sangatlah minim dan stagnan di angka 0,05 di tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, PT INCF mengalami sedikit kenaikan ketersediaan kas dari 0,03 menjadi 0,05. Namun, angka ini masih menunjukkan kondisi ketersediaan uang tunai yang sangat kritis untuk seketika melunasi utang lancarnya. Kemudian untuk solvabilitas, liability to equity ratio. Berdasarkan rasio utang terhadap ekuitas, PT IGAR memiliki profil pendanaan yang sangat aman dan konservatif. Dengan rasio stabil di angka 0,09, menandakan perusahaan hampir tidak menggunakan utang untuk mendanai asetnya. Di sisi ekstrim yang berlawanan, PT INAI berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena rasionya melonjak dari 4,39 menjadi 5,33. Ini berarti total uang PT INAI lebih dari 5 kali dari total modalnya. Sedangkan PT INCF menunjukkan sedikit perbaikan 2,04 menjadi 1,95. Meskipun proporsi utangnya tergolong tinggi karena masih mendekati 2 kali lipat dari modal yang dimiliki. Yang terakhir adalah debt to capital ratio. Berdasarkan rasio utang terhadap modal, PT IGAR sangat stabil di mana harga hanya sekitar 8% dari total modalnya yang berasal dari utang. Sebaliknya, PT INAI sangat bergantung pada pihak luar sebesar 81% hingga 84% dari struktur modalnya didanai oleh utang. PT INCF mengalami sedikit penurunan rasio utang dari 0,67 menjadi 0,66, yang berarti sekitar 66% struktur permodalannya masih didominasi oleh utang. Sekian dari saya, Muhammad Kevin Abiyaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.